Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans NTB menyebutkan jumlah tenaga kerja yang akan diserap di kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika sekitar 27.694 orang. Jumlah serapan tenaga kerja sebanyak ini diperkirakan jika pembangunan 8 hotel di KEK Mandalika berjalan. Jumlah perkiraan tenaga kerjanya 27.694 orang, terutama memang di tahap konstruksi dan operasi, sebut Kepala Disnakertrans NTB, Wisma Ningsih, yang dikonfirmasi pada akhir pekan kemarin. Wisma Ningsih menjelaskan perkiraan serapan tenaga kerja sebanyak 27.694 orang tersebut sesuai dengan analisis jabatan yang dibutuhkan untuk pembangunan 8 hotel bintang di KEK Mandalika. Namun saat ini baru satu hotel bintang yang sedang dalam proses pembangunan, yaitu Hotel Pullman. Yang baru bangun satu hotel, rencananya 8 hotel. Perkiraan kebutuhan tenaga kerja sebanyak ini untuk beberapa tahun, dan kita berkoordinasi terus dengan ITDC sebagai pengelola KEK Mandalika. Ia menyebutkan ada 10 jenis jabatan atau keahlian tenaga kerja yang dibutuhkan di KEK Mandalika, antara lain kitchen, yaitu pastry, commissary, dan main kitchen, kemudian ada salon atau spa, lalu ada recreation atau activity, dan sales and marketing, juga security, lalu housekeeping dan front office, kemudian total food and beverage atau restoran dan bar, juga engineering serta administration. Sebagaimana diketahui, pembangunan Hotel Pullman sebagai salah satu fasilitas pendukung gelaran MotoGP di KEK Mandalika yang sempat tersendat-sendat. Lalu pembangunan Hotel Pullman kembali dilanjutkan dan ditargetkan dapat difungsikan jelang MotoGP Mandalika yang direncanakan akan digelar akhir tahun ini. Pembangunan Hotel Pullman di KEK Mandalika dialokasikan dari anggaran National Interest Account atau NIA yang disediakan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI dengan besaran mencapai 1,2 triliun rupiah. Hotel Pullman diproyeksikan memiliki kapasitas sekitar 250 kamar, termasuk ruang pertemuan berkapasitas 300 orang, villa eksklusif standar bintang 5 dan residence. Pullman merupakan hotel berbintang yang dibangun atas kerjasama ITDC dengan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung atau Wika Gedung. Sebagai anak perusahaan PT Wika Persero, hotel ini terletak di lot H4 dengan luas mencapai 27.000 meter persegi. Dan dengan adanya rencana gelaran MotoGP dan WSBK di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, investasi di Lombok Tengah juga terlihat semakin menaik. Sebagaimana Kabupaten Lombok Tengah kian dilirik investor, terlebih dengan akan dihelatnya event internasional MotoGP dan World Superbike atau WSBK pada tahun ini. Inilah dampak dari kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika, kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Lombok Tengah, Haji Muhammad pada Minggu kemarin.
menjelaskan penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN di Lombok Tengah mulai menunjukkan perkembangan. Para investor sebagian besar mendirikan hotel dan villa berstandar internasional, lokasinya kebanyakan di desa-desa di Kecamatan Pujut dan Kecamatan Praia Barat. Meningkatnya investasi terutama karena kehadiran MotoGP dan World Superbike atau WSBK pada Oktober dan November mendatang, DPMPT SP Lombok Tengah berharap investor lain segera merealisasikan investasinya. Jangan takut dan jangan ragu, karena kami siap memberikan kemudahan dalam berinvestasi, tandas beliau. Jika syaratnya lengkap, maka hanya 2,5 jam saja seluruh izin investasi yang diinginkan bisa diterbitkan, tidak perlu menunggu waktu berhari-hari, apalagi berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Izin yang dimaksud diantaranya izin mendirikan bangunan atau IMB, lalu AMDAL, izin operasional, UKL, dan UPL. Beliau mengatakan jika berbicara sarana dan prasarana pendukung investasi, pemerintah sudah menyediakannya, baik akses jalan raya, jembatan, jaringan listrik, telekomunikasi, hingga jaminan keamanan berinvestasi. Sekarang tinggal investor mau bergerak atau tidak. Ini sekaligus kita ingatkan investor di KEK Mandalika, tegas mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lombok Tengah tersebut. Beliau melihat tercatat masih banyak investor di KEK Mandalika yang belum merealisasikan investasinya. Di satu sisi, investor di luar KEK Mandalika justru berlomba-lomba membangun. Ini kita akan minta ITDC segera menyikapi, tandas Muhammad. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Lombok Tengah Lalu Nursah mengatakan Desa Selong Belanak menjadi salah satu desa yang dilirik investor, baik PMK maupun PMDN. Jika dihitung 65% diantaranya PMK, sisanya 35% PMDN, hasilnya ada yang sudah berdiri, sedang membangun, dan persiapan membangun. Hanya saja, para investor tersebut wajib mengikuti detail engineering design atau DED atau menyesuaikan dengan Perda RT RW sehingga tidak menyalahi peruntukan tata ruang. Kita bersyukur dari investasi itu, warga punya pekerjaan dan penghasilan, ungkas Nursah. Jadi, buat teman-teman semua yang ingin berinvestasi di KEK Mandalika atau di kawasan Lombok Tengah sebagai orang yang terlibat untuk memajukan daerah atau menjadikan untuk bisnis yang kedua, silakan isi kolom komentar dan bisa kontak Japri juga di nomor handphone saya atau di nomor WhatsApp saya di kolom deskripsi sudah saya cantumkan. Terima kasih telah menonton, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.